Bab 39 bukan sekedar have fun. Radit dan Alina berpelukan erat setelah mereka mengejang bersama dan nafas mereka tampak ngos-ngosan. Masih mau berendam? Tanya Radit bernada menggoda. Aku capek, Yang. Jawab Alina sambil mengatur nafasnya. Radit tertawa kemudian mengyurokap beler Alina dengan lembut. Ya sudah, kita naik saja, ajak Radit dan Alina pun mengangguk. Sebelum kembali ke kamar mereka mandi terlebih dahulu dengan air hangat agar tidak kedinginan di udara yang sangat dingin itu. Setelah mandi mereka tidak langsung tidur. Radit menikmati secangkir kopi sedangkan Alina menikmati susu hangat. Mereka duduk di sebuah bangku kayu sambil menikmati suasana malam di villa itu. Yang, setelah kamu lulus bagaimana kalau kita menikah saja? Aku akan menemui papa kamu dan akan bilang kalau kita saling mencintai, kata Radit sambil memeluk bahu Alina yang mungil. Alina menatap Radit dengan tatapan bingung. Bagaimana dengan Mbak Angel? Tanya Alina. Aku juga akan bilang sama dia kalau aku sangat mencintai kamu, semoga saja dia bisa menerima, jawab Radit. Jangan gila deh, Mas. Aku memang sangat mencintai kamu tapi aku sama sekali tidak berniat untuk merusak pernikahan kamu dan Mbak Angel, ujar Alina. Jadi maksud kamu hubungan kita ini hanya have fun saja? Radit memiringkan tubuhnya menatap ke arah Alina tajam. Bukan seperti itu, Yang. Aku cinta sama kamu tapi aku juga tidak mau membuat pernikahan kalian berantakan. Aku bingung tidak tahu harus bagaimana, jawab Alina lirih. Awalnya Radit sempat marah karena menganggap Alina tidak serius dengan hubungan mereka. Namun setelah mendengar ucapan Alina barusan akhirnya Radit mengerti jika Alina masih terlalu muda dan belum bisa berpikir panjang. Apa yang telah mereka lakukan tentu saja akan membuat satu masalah besar yang tidak akan bisa dihindari. Dan saat ini Raditlah yang harus membereskannya. Ya sudah kalau begitu biar Mas Radit yang bereskan semuanya. Yang penting kamu dukung dan tetap ada di samping Mas Radit, kata Radit akhirnya. Iya, jawab Alina. Sambil menikmati kopinya Radit mulai memikirkan apa saja yang akan ia lakukan demi memperjuangkan cintanya kepada Alina. Radit akan mengambil jalan apapun demi bersama Alina meskipun harus berdarah-darah sekalipun. Semoga saja Alina kuat untuk tetap menemaninya memperjuangkan cinta mereka. Alina yang duduk di sebelah Radit tiba-tiba pindah ke pangkuannya dan tangannya luk RT leher pria tampan itu. Dingin ya? Tanya Radit dan Alina mengangguk. Radit menikmati kopinya dengan Alina yang berada dalam pangkuannya. Tangan Radit sesekali mengusap punggung Alina agar gadis itu tidak kedinginan. Jika sudah begini ingin sekali Radit kabur saja membawa Alina pergi ke tempat yang jauh agar tidak ada orang yang memisahkan mereka. Radit tidak menyangka jika hubungannya dengan Alina akan sejauh ini dan yang lebih parah adalah melibatkan hati di dalamnya bukan hanya kesenangan sesaat. Alina masih memyuro Radit erat, gadis itu tidak tidur karena Radit merasakan beler mungil Alina kapel lehernya dan sesekali menggigit telinganya. Dasar curut nakal. Sudah ngantuk, Yang? Tanya Radit dan Alina menggeleng. Alina memang belum mengantuk. Ia masih ingin menikmati waktu sepanjang malam bersama Radit karena tidak setiap saat mereka bisa seperti ini. Bagaimana hubungan kamu dengan Riana? Tanya Radit. Ya begitulah. Dia masih memusuhi aku. Sudah lama kita tidak duduk satu bangku lagi. Aku tidak mau memaksa kalau Riana sudah tidak mau berteman dengan aku lagi. Yang penting sekarang aku punya kamu, jawab Alina sambil mengelus rahang tegas Radit. Sepertinya Alina sudah move on dari Riana dan wajahnya sudah tidak lagi murung. Sebetulnya Mas Radit ingin kalian akur lagi seperti dulu, tapi kalau kamu tidak nyaman dengan sikap Riana memang sebaiknya kamu menghindar saja dari dia, nasihat Radit. Iya, teman sebangku aku yang sekarang juga orangnya asik kok, kata Alina dan Radit pun mengangguk. Maaf ya, Yang. Gara-gara Mas Radit hubungan kamu sama Riana jadi berantakan, Radit merasa berdosa karena sudah membuat persahabatan Alina dan Riana hancur. Kamu jangan nyalahin diri sendiri, aku juga salah karena aku yang duluan suka sama kamu, kata Alina.
Memangnya apa yang kamu suka dari aku, Tanya Radit sambil merenggangkan tubuh Alina agar ia bisa menatap wajah cantiknya. Mas Radit itu ganteng, pintar, kaya dan penyayang sama adiknya walaupun kelihatannya galak. Tapi ada satu minusnya, jawab Alina. Apa minusnya? Tanya Radit penasaran. Minusnya adalah, Mas Radit itu pria beristri, jawab Alina sambil menatap wajah tampan pria di depannya itu. Radit tertawa, sudah tahu Mas Radit itu sudah punya istri, lalu kenapa kamu mau jadi pacar Mas Radit? Tanya Radit. Mas Radit sendiri sudah punya istri lalu kenapa suka sama anak sekolah? Alina bukannya menjawab malah bertanya membuat Radit langsung tertawa kencang. Karena anak sekolahnya cantik dan sangat menggairahkan, jawab Radit dengan suara sensual membuat bulu di sekujur tubuh Alina meremang. Alina tertawa manja dalam pelukan Radit. Namun tawa Alina langsung berhenti saat BLR kenyal Radit menyambar BLR Alina dan melumatnya dengan lembut membuat gadis itu memejamkan matanya dan terhanyut. Radit merasakan gairnya kembali naik dan ia pun berdiri membawa tubuh Alina ke kamar mereka dan menjatuhkannya di ranjang. Tubuh Alina memantul di atas kasur dan gadis itu tertawa sambil memyuroluk dan membelit pinggang Radit dengan kakinya. Mereka kembali BUROREC. Uman dengan tubuh Alina terhimpit tubuh kekar si tampan Radit yang sedang dimbuk cinta. Perlahan BLR Radit merambat menyusuri leher putih mulus Alina. Ia tidak meninggalkan jejak di sana walaupun ingin. Namun BLR Radit meninggalkan banyak jejak di sepasang PUTR Alina yang montok dan juga di SUROL-nya. Alina tampak pasrah saja saat Radit melucuti kembali pakaian yang belum lama ia pakai. Tahu begitu lebih baik tadi tidak usah pakai baju saja sekalian. Tidak ingin kedinginan sendirian Alina juga melepaskan kaos dan celana Radit hingga sosis jumbo kesukaannya terpampang dengan jelas menggantung di antara kedua PH Radit dan Alina tergila-gila kepada benda itu sehingga tangannya terulur untuk mengelus dan MC-nya dengan gemas. Yang Radit menggeram dengan mata setengah terpejam. Alina memang benar-benar nakal. Radit mengambil kedua tangan Alina dan mengunci di atas kepalanya. Kamu nakal sekali, Yang. Bisik Radit. Alina terkikik karena Radit melahap sepasang PUDR-nya dan menggelitik puncaknya dengan dahnya. Yang. Geli, tubuh Alina menggelinjang seperti cacing kepanasan membuat Radit semakin tertantang untuk membuat Alina menjerit-jerit manja. Radit sap puncak dada Alina kuat-kuat membuat gadis itu mengerang merasakan geli dan ngilu secara bersamaan. Perlahan Radit melepaskan kuncian tangan Alina dan tangan mulus itu kini membelit leher Radit. Di bawah sana kaki Radit merenggangkan sepasang paha Alina dan memposisikan miliknya di antaranya. Baru beberapa jam mereka selesai bermain di dalam kolam, kini Radit sudah bersiap untuk kembali membombardir milik Alina. Kali ini Radit tidak lupa memakai pengaman sebelum melakukan penyatuan. Yang, tadi di kolam perasaan kamu tidak pakai deh. Kata Alina setelah milik Radit masuk sempurna ke dalam tubuhnya. Maaf, Yang. Tadi Mas Radit lupa, jawab Radit sambil menekan kuat dalam satu hentakan di bawah sana. Aluna mengerang dan sepasang pahanya menjepit pinggul Radit yang mulai bergerak maju mundur dengan tempo yang semakin cepat. Bersama si ayang burung Radit bisa bangun berkali-kali tidak seperti dengan Angel yang tatap bobo cantik meskipun Angel sudah berusaha membangunkannya. Sepertinya burung Radit memilih Alina sebagai sarang ternyamannya. RGGH. Ini Kemat sekali sayang, Radit mengerang saat merasakan miliknya seperti dijepit di dalam sana dan akhirnya balon karet itu pun penuh dan terasa hangat saat keduanya mendapatkan pelepasan. Radit membuang balon karet itu ke tempat sampah dan kemudian mengajak Alina tidur karena besok pagi ia harus pergi meninjau lokasi proyek dengan stafnya. Kenapa harus aku sih yang disuruh belanja, padahal di rumah ada Mbak Angel. Enak saja dia itu kerjanya tidur dan makan sama sekali tidak mau membantu, Riana mendorong troli belanjaannya sambil menggerutu. Hari ini Bunda Nilam memang menyuruh Alina belanja kebutuhan dapur.
Bunda Nilam sudah tidak pernah menyuruh Angel karena ia sudah jengkel dengan kelakuan menantunya yang tidak pernah mau membantu pekerjaan rumah. Selesai belanja, Riana memasukkan semua barangnya ke mobil dan ia kemudian pergi ke sebuah restoran untuk mengisi perutnya. Belanja juga butuh energi kali, apalagi belanjaannya banyak banget, gumam Riana sambil masuk ke dalam restoran. Tiba di sana Riana tampak celingukan mencari meja kosong. Riana tampak jengkel ketika tidak mendapatkan meja di sana. Sepertinya Riana harus mencari tempat lain untuk mengisi perutnya. Riana hendak pergi saat tiba-tiba ada yang menyapanya dari sebuah meja yang kebetulan lewati. "Kamu kan Riana, temannya Alin?" Sapa pria yang tampak tersenyum menatap Riana. Papanya Alin?" Riana menyalami pria yang masih terlihat tampan meskipun sudah memiliki anak gadis itu. "Kenapa sendirian? Alinnya di mana?" tanya pria itu yang ternyata adalah Tama, papanya Alina. "Alina?" tanya Riana. "Loh, bukankah dia sedang menginap di rumah kamu?" tanya Tama. Iya om. Alina sedang mengantar bunda ke arisan dan aku habis disuruh belanja," jawab Riana berbohong. "Sialan si Alin pakai ngaku mau nginep segala. Pasti anak itu pergi sama Mas Radit," umpat Riana dalam hati. "Maaf ya, Alin sering nginap di rumah kamu. Dia itu kesepian di rumah. Temannya hanya Max, Reza dan Tio dan mereka semua sudah kuliah jadi sudah mulai pada sibuk mereka," kata Tama. "Tidak apa-apa om," jawab Riana. "Kamu mau makan? Di sini saja sama om," ajak Tama. "Iya, om," jawab Riana. Tama memberikan kursi untuk Riana dan menyuruh gadis itu memesan makanan. Tidak butuh waktu lama pesanan Riana pun datang dan gadis itu makan dengan sangat lahap. Tama sampai tersenyum melihat cara makan Riana itu. "Setelah lulus kamu mau kuliah di mana?" tanya Tama. "Aku mau kuliah di Bandung, om," jawab Riana. "Orang tua kamu mengizinkan?" tanya Tama. "Iya," jawab Riana. "Kalau Alina maunya kuliah di Jakarta saja katanya. Padahal om tawarkan kuliah di luar negeri, tapi dia bilang tidak mau jauh sama om," kata Tama sambil tertawa. "Iya, dia juga bilang begitu sama aku," jawab Riana. "Ngomong-ngomong kamu tahu tidak Alina itu sudah punya pacar atau belum?" tanya Tama. Tama ingin mengorek tentang putrinya dari teman terdekatnya. "Ku tidak tahu, om," jawab Riana. "Masa kamu tidak tahu sih? Kamu kan teman terdekat Alina." Tama tidak percaya jika Riana tidak tahu apa-apa tentang masalah asmara putrinya. "Setahu aku sih tidak punya," jawab Riana sambil menelan ludahnya dengan susah payah. Haruskah Riana bilang kalau Alina pacaran dengan kakaknya yang sudah punya istri? Jika Riana nekat mengatakan itu sudah pasti Tama akan murka kepada Alina. "Om takutnya dia diam-diam sudah punya pacar dan tidak bilang sama om," Tama bergumam sambil tertawa. "Kalau Alina sudah punya pacar nanti kamu bilang sama om, ya?" kata Tama. "Iya, om," jawab Riana. Tama melirik jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya yang putih bersih. "Om harus pergi sekarang. Kamu tidak apa-apa kan makan sendiri?" tanya Tama. Rupanya pria tampan itu sedang sibuk. "Tidak apa-apa, om," jawab Riana. Setelah membayar semua tagihannya termasuk pesanan Riana, Tama pun buru-buru pergi. Riana hanya menatap kepergian Tama sampai pria itu menghilang. "Lu berhutang sama gue, Al. Gara-gara lu gue banyak bohong hari ini," umpat Riana.